Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Atin Ruwana. Lintang Azhar Qodiria. Saya Cakalita Putri Budiawati. Saya Arya Satya Dakara Putransyah. Saya Arfa Dwi Lestari. Saya Rencatul Nikmah. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Teks editorial itu berbeda dengan opini karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut. Fungsi teks editorial adalah untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan. 1. Persuasi pembaca untuk merenung pada isu aktual yang menengah. 2. Secara tidak langsung, redaktur memberi pandangan terhadap isu yang sedang terjadi kepada para pembaca. 3. Penulis editorial merupakan upaya memperjuangkan pendapat mengenai isu yang terjadi agar mendapat perhatian. 4. Perspektif lain bisa dibilang editorial tujuannya adalah untuk memberi gambar singkat atau pemahaman mendalam untuk masyarakat yang tidak memahami isu aktual. 5. Tujuan editorial yakni untuk memberi pemikiran atau mengajarkan kepada target agar mendapat pemecahan masalah atau problem solving. Selanjutnya yaitu struktur teks editorial. Yang pertama itu orientasi berisi pandangan penulis terhadap permasalahan yang diangkat berupa pernyataan, teori yang diperkuat dengan argumen. Yang kedua itu ada argumen, bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis, biasanya berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang terakhir itu ada berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjukkan oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Penegasan ulang terdapat di akhir teks editorial. 1. Penggunaan kalimat retoris, artinya kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. 2. Menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. 3. Menggunakan kata ganti penunjuk yang menuju pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. 4. Banyaknya pengguna konstruksi kausalitas, misalnya sebab, karena, oleh, sebab itu. Fakta. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Opini. Teks editorial juga dilengkapi dengan opini atau tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Merancang teks editorial. 1. Menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. 2. Menyusun saran terhadap isu aktual. Penulisan. Bacalah 2-3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. 2. Datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. 3. Telusuri data pendukung atas pernyataan umum yang sudah kamu buat. 4.
Buatlah perincian data tersebut analisis menjadi sebuah argumen. 5. Argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik berupa kritik, penilaian, maupun harapan. 6. Buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu yang berkembang. 7. Kemaslah hasilnya dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf antara 2 atau 3 kalimat. Berikut adalah contoh dari teks editorial. Tahun lalu, masyarakat telah mengadukan pelayanan kesehatan yang ada di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Salah satu keluhan yang disampaikan ialah penanganan dokter yang masih kurang memuaskan dalam melayani pasien. Seharusnya, pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat dengan salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas setiap dokter yang ada di Indonesia. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ada pengaduan yang jumlahnya sekitar 268 dan telah dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak juga laporan yang belum diterima. Isi laporan ini adalah sama, yaitu masyarakat yang merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Masyarakat terus berharap bisa mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit agar pasien jadi lebih nyaman berobat di dalamnya. Lalu kalimat fakta dan kalimat opini pada teks yang tadi. Yang pertama kalimat fakta, yaitu ada tahun lalu masyarakat telah mengadukan pelayanan kesehatan yang ada di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Lalu juga ada pengaduan yang jumlahnya sekitar 268 dan telah dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak juga laporan yang belum diterima. Lalu selanjutnya kalimat opini itu ada seharusnya pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat dengan salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas setiap dokter yang ada di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.